Kedok Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling kreatif Nusantara untuk channel YouTube dunia Yunita juga manggilnya Putra Time Traveler. Kembali bersama co-host pemersatu bangsa Ingrid. Ya, kita lagi ada di klinik Dokter Hewan Rajanti. Lagi ketemu tim Dokter Rajanti untuk MP Manpower si Bele sama si Chestnut. Karena mereka berdua problem ya. Lumayan lah. Ya lumayan ya. Jadi ini timnya nih dengan Cing Cing yang punya Shine, Al sama Amir. Terus siapa tuh? Sarah. Dengan Sarah itu Om siapa? Osa. Osa ya. Ini ada kameramen buat apa ya? Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oh, ada kameramennya Dokter Rajanti, channel apa? Mentionnya apa? Talk with Animal. Talk with Animal, hashtag channelnya. Tadi channelnya ini. Sebentar ya. Channelnya Dokter Rajanti, ya. Talk with Animal ya. Rajanti Talk with Animal. Channelnya Rajanti Talk with Animal ya. Nanti ada juga di kotak deskripsi. Nanti Put ditaruh di bawahnya juga ya Put. Boleh. Kita mesti naikin channelnya Dokter Rajanti supaya Harus banyak dong. orang yang tahu kalau sudah ada animal communicator yang jadi mempermudah menyelesaikan masalah-masalah. Bukankah begitu teman-teman? Iya dong. Kameramen juga ikut ngomong, iya gitu ya. Oke, kita duduk di mana ini? Sini. Jadi gue sebagai moderator ya, mereka akan ngobrol gitu ya ceritanya. Gua kan nggak disediain tempat duduk, itu jahat. Udah nggak apa-apa ini. Oke, sekarang dimulai dari siapa dulu biasanya? Biasa kalau dimulai begini siapa dulu yang ngomong? Siapa dulu yang mau Yang ngomong yang pemilik anjing ya? Nih. Iya. Paling Chestnut dulu kali ya, Om. Apa Bel? Terserah. Ya kalau Chestnut kan dia karena dia anjing rescue, aku nggak tahu tuh dia kecilnya kayak gimana. Terus sifat dia dari kecil gimana kan aku juga nggak tahu. Terus kayak semenjak sama aku ini dia tuh di rumah kan juga sama Bel sama Chestnut tuh total ada 4 ekor, ada Pom, ada Yorkie, terus mereka berdua. Nah si Chestnut ini tuh suka, aduh Bel, turun sayang. Sit. Nah si Chestnut ini tuh suka tiba-tiba kayak misalnya ada stranger gitu lah depan rumah, kan mereka gonggong tuh tiga-tiganya yang kecil. Mereka bertiga tuh di kandang di dalam rumah, nah dia di garasi karena kan lebih gede. Nah mereka bertiga gonggong, tapi tuh yang kayak tiba-tiba bisa si Chestnut nengok ke belakang gigit si yang Yorkie, yang Pom sih enggak, kayak Pom betina kan. digabungin semua ini. Iya mereka bertiga satu kandang. Terus udah gitu kayak tiba-tiba nengok ke belakang langsung digigit gitu. Padahal kayak nggak ngapa-ngapain si Chestnut Dexternya tuh nggak ngapa-ngapain yang Yorkie itu. Terus udah gitu kayak di rumah kan juga ada binatang lain. Aku ada musang, ada gecko, ada iguana. Nah yang iguana so far belum ada masalah. Yang gecko pernah digigit sama dia. Terus cuman mungkin karena reptil kan dia regenerasi lebih cepet ya, kulit sampai robek gitu waktu itu. Terus udah gitu. Nah yang kalau musang ini musangnya di kandang, dianya tuh udah mulai gigit-gigit kandangnya. Terus kalau misalnya musangnya lagi kayak di samping-samping gitu kakinya mau digigit-gigit gitu. Kayak gitu. Terus sama orang pun kalau misalnya kayak aku grooming, makanya aku sekarang grooming sendiri kan. Karena dulu tuh kalau misalnya aku grooming ke orang kan biasa kasih ke groomernya gitu digendong. Terus ntar dia bisa tiba-tiba pup gitu. Kayak mungkin stres atau gimana gitu ya. Bisa tiba-tiba pup sendiri. Terus kalau misalnya pokoknya jurus dia tuh kalau nggak pu ya pi gitu kalau dia digendong orang lain selain aku ya. Bahkan sama suami aku aja kalau mau digendong tuh dia bisa gigit gitu. Kayak gitu. Cuma ya dia gigit orang sih cuma suami aku doang yang digigit. Ya nggak tahu kenapa, nggak tahu sih. Cuman ya itu doang. Itu aja Yang sih. lain enggak? Kayak yang lain enggak sih. Ya. Chestnut umur berapa sekarang? Nah itu nggak tahu kayak 9-10 tahun kali ya. Aku nggak tahu dia umur berapa. Jadi mau ditanyain apa? Iya. Iya, maksudnya kenapa dia kayak gitu loh. Maksudnya kenapa dia mau gigit hal lain gitu. Terus maksudnya kayak
ya pengen tahu aja sih dia happy apa enggak gitu kan sama aku. Ya jelek ya, dulu jelek banget soalnya. Manggilnya sih jelek. Dia lebih relax ya. Di mana? Ya maksudnya begitu datang dia mau. Oh iya. Biasanya sih dia masuk kolong, cuman ini tumben aja sih nggak masuk kolong. Biasa kalau misalnya ada orang asing gitu dia masuk kolong. Mungkin perlu ditanya dia ada trauma apa gitu loh. Iya. Iya mungkin ya. Boleh Ada hal apa yang sampai dia bikin dia trauma gitu. Ada hal apa yang membuat dia tuh seperti itu ya, seperti gigit, tahu-tahu attack gitu tanpa sebab. Sorry tadi umurnya siapa? Ingrid. Ingrid. Lalu Udah ya. yang haters kalian apa nanti? Satu-satu dulu ya. Ntar kita minta waktu beberapa waktu untuk empowerin. Nanti kita tanya baru bagiannya. Oke. Ya. Kita ketemu. Ya terus nih, terus nih aja. Tumben nih, biasa. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop.
Jadi ini kita mencoba untuk mengeksplor dia, bertanya pada dia, mencari data pada dia lewat manpower ini. Dengan manpower ini nanti kelihatannya kita coba bertiga ini sama melihat si chestnut ini. Nanti tektok-tektokan aja gitu. Silakan berpendapat karena yang kita dapat itu semua sama itu. Dari saya, dia ini memang boleh dikatakan anjing ini moodinya ini susah diketahui, dipahami gitu ya. Ini lagi mood atau enggak gitu. Makanya tiba-tiba dia menggigit atau apa itu ya, bersikap reaktif yang seperti itu. Mengapa seperti ini? Tadi si chestnut ini bilang ya dulu dia mengalami kesendirian. Setelah mengalami kesendirian, kemudian diadop ya. Diadop, kemudian dia mengalami bahwa di rumah ini kok jadi banyak sekali teman-temannya. Teman-teman yang beraneka macam itu ya. Ada anjing, ada yang tadi kamu sebut itu. Nah, itu kemudian dia menjadi sangat excited dan melihat pengalaman baru ini menjadi ini apa. Sayangnya pada saat waktu datang itu saya tidak tahu apakah dikenalin ini siapa. Kebetulan sih yang pertama ada itu kan yang pom. Jadi pas dia datang itu udah ada pom sama Yorkie, baru dia datang. Nah baru si gecko, baru yang musang, baru iguana. Dulu juga ada sempat lovebird digigit dia. Tapi ya makanya jadi emang apa karena dia duluan datang dibandingin yang lain-lain gitu. Nah itu jadi persis bagaimana si chestnut ini tiba-tiba kok jadi bertambah itu loh. Nah kemudian dia merasa bahwa aduh nanti kalau ini bertambah terus nanti cintanya mami sama saya itu hilang itu. Dia sangat ketakutan itu. Maka kalau menyerang piaraan-piaraan yang di rumah itu sebenarnya sebagai bukti bahwa jangan rebut cinta saya sama mami loh gitu. Dia bilang begitu. Gitu. Mungkin sama Bel soalnya juga begitu kan, dia dulu baru si Bel kan. Nah iya. Kan dia udah setahun nih sama aku. Si Bel kan baru 5-6 bulan ya. Kayak si Bel juga nggak ngapa-ngapain, kayak mereka cuma lagi duduk aja gitu di bawah di lantai. Aku lagi nonton, jadi dia bisa ngegeremin si Bel gitu. Iya. Padahal kita juga nggak ngapa-ngapain, aku juga nonton nggak megang dia juga gitu. Iya. Kayak error gitu. Ya itu menjadi sebuah defense dia, cara dia untuk menunjukkan bahwa aku lebih lama loh di sini, aku lebih senior loh di sini, meskipun badanku kecil gitu. Ya intinya sih dia sebenarnya pingin cintanya mami ke dia itu betul-betul hanya untuk dia gitu, jangan untuk yang lain, untuk yang lain gitu. Gitu. Mungkin ada yang menambahkan? Iya, dia juga si chestnut ini sebenarnya kurang suka juga kalau di kandang. Dia emang maunya agak lebih bebas. Dan dia si chestnut ini juga lebih dekat ke maminya ya. Dulu juga mungkin pernah dia ada pengalaman yang dia kurang suka. Kayak kalau ada apa tuh salah tuh dipaksa masuk kandang, apa salah dipaksa masuk kandang. Jadi dia kayak kalau pasti pisah kayak tadi kan katanya waktu diserahin ke suami kadang suka gigit. Soalnya kadang dulu katanya dia suka kayak gitu, kayak dikasih terus dipaksa terus dimasukin kandang kayak gitu loh. Dia jadi dia berusaha memprotek, dan untuk saat ini dia mendapatkan kasih sayang, punya keluarga, jadi dia mencoba untuk mendapat full attention lah gitu. Karena dulu memang kurang attention itu kurang gitu. Mungkin ada tambahan lagi. Dan jawaban saya juga sama. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah chestnut happy nggak gitu kan sama owner? Dia happy banget sekarang sama owner yang sekarang, dan dia itu benar-benar nggak mau kehilangan sosok seorang ibu gitu. Jadi dia itu mau kemana-mana ikut sama maminya gitu. Kalau bisa dia bilang saya nggak mau di dalam kandang.
salah satu cara untuk supaya mamahnya dengar pun dia ada caranya untuk cari perhatian, ya udah dia attack binatang lain biar supaya dia tahu dapat perhatian lagi dari mamanya gitu. Seperti itu. Dia sayang banget sama mamanya. Sayang selalu. Gitu. Ini juga ada pengen coba jadi gartok juga sih dia sebenarnya. Iya. Jadi gimana? Gardok. Oh, gardok. Dia ada rasa pengen jadi kayak tadi kan katanya ada yang lewat-lewat dia suka heboh Iya, gitu kan. iya, Akhirnya iya. dia nyerang yang paling lemah. Si Yorkie aku Yorkie. berarti ya. Ya. Tapi tadi kita udah coba healing, kita juga coba untuk influence supaya energi negatif yang ada di chestnut ini kita bersihin. Terus untuk Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. influence-nya kita bilang supaya dia itu ada rasa percaya sama orang lain. Nggak selamanya orang lain itu kalau ketemu itu akan melakukan hal yang galak atau jahat. Nah, terus aku juga udah kasih tahu untuk supaya dia itu sama hewan lebih apa ya, maksudnya lebih menghormati lah gitu, karena owner sendiri sangat sayang sama hewan-hewan yang ada di rumah, aku bilang gitu. Oke, lanjut ke Bel. Bel. Ya. Kalau Bel Bel ini anjing herder ya, bukan anjing kampung. Oke. Nanti netizen nanya, ya kan itu sebenarnya anjing apa gitu loh. Ya kan soalnya kan ini kan warnanya warna langka, ya kan big color. Jadi kayak anjing itu bentuknya juga beda karena dia bloodline-nya bloodline walking ya. Iya. Bukan seperti anjing herder yang show gitu. Herder ya. Iya, herder. Kalau Bel sih lebih ke kayak dia makan tuh suka amat-amatan gitu loh, kayak tiba-tiba hari ini makan banyak banget. Terus udah gitu tiba-tiba besok bener-bener nggak mau makan. Terus kalau dia nggak mau makan kan aku nggak mau kayak terlalu manjain yang makanan aku tinggal, ntar aku takut food drive dia turun karena kan dia lagi training juga kan. Jadi aku kadang iseng ya sekali dua kali sih kayak Chestnut sini, dia di kandang gitu, aku suruh ambil makanan dia, suruh Chestnut makan. Soalnya dari empat-empatnya cuma Chestnut doang paling rakus. Jadi kayak udah kasih makannya gitu. Terus naiknya cepet ya. Iya, cepet naiknya. Nah, terus udah gitu kalau si Bel ini pengen tahu aja sih sebenarnya tuh. Iya, maksudnya kayak kalau seandainya aku latih tuh kayak dia tuh lebih suka yang sekarang kan lebih proteksi gitu kan. Kayak maksudnya kalau seandainya latih kayak freestyle gitu, gimana ya, maksudnya ngerti gak sih maksud aku? Enggak ya? Maksudnya dia lebih suka ke arah yang mana gitu. Oh, kayak, maksudnya gini, dia Gimana sih? ini kan dia dilatih obedience ya. Mungkin ada BHIGP. yang lebih profesional gitu kayak sport ya kan. Nah, lalu ada pelatihan lagi yang istilahnya lebih relax kayak freestyle yang joget-joget, atraksi-atraksi gitu. Dia sukanya Dia mana suka yang gitu mana? ya. Oke, oke. Dari pokoknya dari semua pelatihan yang dia Iya. terima selama ini tuh dia paling Soalnya dia yang ada mana gitu. ada pelatihan pelacakan juga. Iya, Kalau kemarin training, juga training. ikut latih freestyle gitu Iya, ya. iya. Nah, dia tuh suka yang mana gitu loh. Oke. Mengambil kejurusan ceritanya. Misalnya yang mana ya? Terus hanya itu aja. Iya sih, yang makan sih dia. Makan sama itu. Nah, dia suka nyerang yang pom. Kenapa dia suka sekali sama si pom itu? Iya, iya. Jadi dari kita dari mereka berempat, dari mereka bertiga nih, Yorkie, Pom sama Poodle, mungkin karena si Pom ini kan rada diem, emang udah neneknya juga kan udah tua juga. Dia tuh paling suka gangguin yang si Pom itu, padahal mereka betina-betina kan. Terus udah gitu, aduh seru sendiri. Jadi kayak kenapa dari
semuanya ada Chestnut, ada Dexter yang Yorkie sama si Katie yang Pom, kenapa cuma si Pom aja. Pom doang yang digangguin kayak digigit. Ya maksudnya gigitnya sih juga bukan gigit beneran. Ngajak main Ngajak atau main. memang Iya, dianya gigit? ngajak main, cuma iya, kayak iya, dia iya. cuma mau si Pom doang, nggak mau yang lain gitu. Iya. Oke. Berarti sesamakan, terus apa? Mau yang Latihan, mana ya suka latihan? latihan. Oke. Kasih waktu lagi ya. Oke, dimulai dari sekarang. Jadi setelah selesai, ini badannya nyengir, cengengesan kenapa? Lucu banget jawabannya sih kok. Lucu banget jawabannya. Jadi anjing itu memang ada yang humoris gitu. Karena jawaban dia tuh lucu kalau menurut aku ya. Nggak tahu. Karakternya ada Karakternya tiap orang kan, tiap anjing beda-beda. Ada Oh. yang datang tahu-tahu dianya protek ke kita, tahu-tahu diam-diam gitu. Ada yang datang-datang dia udah happy-happy, dia udah datang udah happy-happy lihat kita. Ada yang datang-datang udah gemeter. Ada Iya, yang datang-datang ketika masuk ke ruang ketika kita panggil ke ruang untuk ketemu kita. Jadi beda-beda. Ada yang datangnya pelan-pelan ke kita. Ada yang tahu-tahu begitu ketemu kita, wah dia udah happy gitu. Oh, jadi kayak waktu kita datang ke rumah dia gitu. Iya. Jadi dia ada yang takut, ada yang defense gitu ya. Iya, ada yang kalau penakut dia udah ketahuan Kalau begitu. si Bella ini, Dia udah happy, Happy. datang aja kalau udah tadi happy. si ini, si Chestnut, Chester happy juga, Happy nggak juga ya? ada rasa takut sebetulnya dia itu. Gitu. Cuman ya mungkin karena ada sedikit trauma aja, jadi kita udah ngebersihin, healing dia tadi, udah healing. oh jadi ada dibersihin juga ya? Ya dibersihin juga. Ini juga sama, dibersihin juga tadi di healing. Nah, jadi kenapa kita di sini ada 3 orang, ada tim ya, supaya mau dapat hal yang berbeda gitu ya? Kebanyakan kita selalu sama. Kebanyakan malah untuk menyamakan Untuk sebenarnya. menyamakan Jadi, sebenarnya. kita memvalidasi kalau berarti yang Iya. kita dapat ini benar gitu. Oh gitu ya. Jadi sekali MP 3 orang gitu. Jadi supaya lebih akurat hasilnya. bisa lebih dari Biasa tiga lebih orang. dari Bisa itu. lebih. Bisa sama. Bahkan Bisa. semua tim kita pernah beberapa waktu lalu untuk melihat sesuatu terhadap dari anjing itu menarik data. Kita 10 orang ya bisa pernah. itu kalau lagi ditanya gitu. Dan itu kita tidak berjumpa di sini ya. Iya. Oh, Di beda-beda. rumah Online. masing-masing. Di rumah masing-masing. Online. Gitu. Nah nggak, maksudnya pas lagi di MP-in itu sama 10 orang atau 3 orang begini, dia itu bingung nggak jawabnya gitu. Enggak. Datangnya beda-beda ruangan. Ya tetap dari Ruangan yang apa? kita bangun Ya, masing-masing. di ruangan yang kita bangun masing-masing. Tetapi untuk objeknya sama. Objeknya sama. Oh, oke. Nah, oke, sekarang hasilnya udah ada. Oke. Oke, Pak. Iya. Aku sampai nulis dulu deh. Saya mulai dari yang jurusan itu yang kamu mau itu. Saya pengen tahu waktu kalau di rumah itu kamu setiap kali bangun tidur kamu mencari siapa? Yang mana dulu gitu? Bel. Oke. Ya, karena Bel juga mengatakan begitu. Aku selalu dicari. Gitu. Jadi apa? Tipe anjing ini dia itu tidak pernah dendam, tidak pernah membawa dendam apapun ketika dia disakiti gitu. Ya udah selesai. Dari situ sebenarnya apa? Bel ini anjing yang bisa memberikan motivasi pada owner, pada kamu, gitu. Misalnya kamu mau melakukan sesuatu hari ini, pekerjaan apapun, yang memberikan motivasi pertama-tama adalah memberikan energi untuk termotivasi adalah si Bel ini, gitu. Dan Bel ini kalau dilihat dari jurusannya yang saya tanya gitu ya, dia bukan untuk show, dia tidak suka, tetapi dia lebih suka yang searching, mencari sesuatu, disembunyikan atau apa itu ya. Dia paling doyan banget gitu diajak untuk itu. Berarti bener kata Iya. pelatihnya. Iya, pelatihnya bilang dia dia- berbakat di pelacakan ya. Iya, di tracking katanya. Tracking. Wah, itu Iya. udah sempat bilang, kan aku awalnya tuh bingung kan, ini kok herder biasa kan herder tegak gitu. Dia tuh nunduk kayak Iya. bongkok gitu. Terus aku mikir apa ini? Aku pikir kan bloodline-nya mungkin emang jelek gitu, atau bloodline-nya jelek jadi kayak
biasa anjing tegak gitu, dia tuh kayak begini gitu, Nunduk terus. terus aku nanya ke pelatihnya, katanya biasa kalau herder, jadi pelatihnya kan emang udah 26 tahun mainnya herder gitu kan, jadi dia ngerti apa herder tuh bagusnya di mana, kelihatan gitu dia bilang. Jadi dia bilang bagus di tracking, dan emang ternyata pas dicoba itu pertama kali nyoba tracking adalah cuma 5 langkah ya. Biasa tuh kayak awal-awal kan masih dikenalin dulu sama segala macam, dia 5 langkah langsung bisa 10, kayak cepet banget. Sedangkan kalau yang lain ada nggak fokus gitu. Ya lanjut. Oke. Nah, Silakan. lalu tadi aku tanya sama Bel kan, Bel, ayo dong kamu makan. Aku bilang, kata mama kamu susah makan. Aduh, bilang mama aku, katanya aku nggak usah khawatir, aku tuh jaga body. Gitu kan. Aku jadi pengen ketawa dong tadi. Aku jaga body, kalau aku banyak makan, aku jadi nggak gesit katanya. Terus udah gitu gimana aku lincah kalau misalkan aku latihan, dia bilang. Dia kayak lebih suka yang ke protek gitu ya. Iya. Protek, latihan yang ya mencium-cium gitu. Explore gitu. Explore, Iya. dia demen. Lanjut. Oh, yang Ke sama yang Om itu kan ya. Iya. Ya, agak lucu sih jawabannya. Dia kan udah tua, kalau nggak ada yang ngajak main. Iya, benar. Jawabnya begitu. Iya, dia kan udah Dia tua. lucu. Kalau misalnya nggak ada yang ngajak main, nanti kan dia bosan, kesian. Biar ada aktivitas gitu loh. Biar sehat kata. Biar sehat, katanya Biar gitu. sehat. Lucu banget. Makanya dia usilin si Pom itu supaya main. Kan tadi saya Karena bilang dia bahwa aja. ini dia ingin memberi motivasi pada seluruh yang ada di rumah. Oh. Ternyata bukan hanya owner, apa namanya, Yang lain juga. temen dia si anjing itu. Iya sih, dia Supaya main sehat. Yorkie juga gitu. Ya Yorkie kan emang suka ngumpet gitu, suka ngumpet di kolong ya. Dia tuh kalau misalnya setiap kali itu Yorkie ngumpet di kolong, dia yang di tengah-tengah sofa itu loh, langsung digonggongin, disuruh keluar. Iya. Bener-bener kayak digonggongin. Ayo main, bergerak gitu. Itu. Iya. Gak betul-betul dia maksudnya galak kan. Dia cuma mau itu doang, ajak main. Mungkin kayak dilatih kali ya. Jadi dia tuh seperti jiwa pemimpinnya juga dia ada ya. Sedikit maksudnya, ayolah, Iya. kamu jangan diem aja, ayo ikut sama aku main gitu. Memberi motivasi pada keluarga, ya, motivasi gitu. pada owner, pada kamu yang sangat bonding ya. Ternyata dia juga bisa memberi motivasi pada anjing-anjing lain gitu. Tapi kalau dilihat dia bodinya ya nggak kurus gitu loh. Jadi anjing ada yang punya naluri instingnya dia itu merasa kalau dia sudah cukup makan dia berhenti makan. Iya. Ya kalau dilihat sini kegemukan buat herder ya. Iganya nggak kepegang itu. Susah makan. Apa? Iganya nggak kepegang. Iya kan? Jadi ya dia susah makan, dia ngatur sendiri. Jadi maksudnya nggak usah khawatir. Tapi ini nggak kurus kan Om? Enggak, dia ini udah masuk kegemukan buat herder. Masa sih? Ya karena iganya mestinya herder itu iga di belakang itu kelihatan. Lagi dia napas, lagi dia gerak itu mesti ada kelihatan bukan karaba aja. Jadi ini udah termasuk rada gemuk gitu. Oh gitu. Dan dia digerangin sama ini juga nggak balas dendam. Iya, Nggak ada nggak. dendam. Dia- Cuek aja. Ditinggal doang. Tadi ditanya nggak kenapa dia suka gigit hewan lain kayak tadi burung mau digigit gitu. Apa? Ini. Iya, Enggak tadi. Dia- Musang mau digigit. enggak, dia kalau dia tuh lebih ke main. Mau main, Kayak ya. digini di Oh, tangannya Wajah. bukan gigitnya. itu boleh coba sih itu burung ya. Aku mah takutnya dia malah, ini mah nggak. Nah, ini malah yang lebih galak. Kalau sama binatang lain dia. Kalau dia cuma lebih pengen tahu gitu. Iya. Dia excitednya mau tahu aja. Kayak aku barengin dia main gecko, cuma di gini-giniin doang. Oh gitu. Nggak digigit, Loh. nggak. Dia kalau misalnya dia lagi bandel gitu kan, aku udah malas ladenin gitu. Tiba-tiba nih anak kok diem, lagi di mana? Ntar tiba-tiba kayak ada di satu spot di corner di satu rumah gitu, lagi ngeliatin luwing. Jadi kayak luwing. Luwing. Iya Kaki luwing. seribu itu loh. Jadi yang kaki seribu warna merah itu. Merah. Jadi
diginin sama dia kan melingkar, ditungguin sama dia sampai jalan lagi, Ntar gituin lagi. ntar melingkar lagi kayak gitu kan Iya, bisa setengah jam sampai 40 menit. Ya karena Cuma dari mainin situ dia belajar untuk searching, untuk melacak ini apa Iya, gitu. iya. Dia kayak jadi Luing udah melingkar ditungguin atau Latihan ntar dia jalan dipegang lagi, melingkar lagi kayak gitu. Makanya tanpa pelatih pun dia sebenarnya udah melatih diri. Gitu. Oh ini seperti ini seperti ini. Detail banget gitu loh. Dan dia mau menunggu sesuatu yang ini apa lagi itu. Gitu. Ya, jadi MP ini, manpower ini juga berguna untuk mengetahui masa lalu anjing. Ya trauma-trauma, ya kenangan Iya. baik, kenangan buruk gitu ya. Kayak kopi kenangan. Kenangan yang pernah ada. Rasa yang pernah ada. Oh, rasa yang pernah ya ada. kan? Mungkin lupa nama tapi ingat rasa. Asik. Ya, jadi bisa tahu juga kayak begitu ya. Bisa. Nah, lalu juga tahu bakat anjing, bakat hewan ini nggak tertutup hanya untuk anjing ya. Iya. Tapi untuk hewan lainnya ya. Iya. Selama ada nyawa dan ada nama. Iya. Mesti ada nama ya. Mesti Iya. ada nama. Kalau namanya baru dikasih kemarin gitu, udah bisa. Tapi sebenarnya dari foto. Tetap ada nama kan? Ya, jadi nggak Nama dan masalah. foto ya. Oh, ada foto, ada nama bisa. Jadi bisa online juga. Bisa. Itu buat burung bisa. Bisa. Ikan bisa. Bisa. Cacing Tumbuhan. Hah? Tumbuhan. Tumbuhan juga bisa. Bisa. Kalau kita beli jangkrik itu kasih nama gitu. Bisa. Bisa juga. Jadi Tapi biasanya kalau yang kedekatan ke manusianya Kurang, jauh gitu kurang. biasanya agak susah untuk narik datanya. oh, jadi kayak liar gitu. Jadi kita buat masuk juga susah gitu. Tapi kalau misalnya baik kayak begini, dia oke juga gitu. Ya. Sebenarnya liar juga bisa ditanya. Hmm. Apa dengan gerak-geriknya gitu. Bisa ditanya juga. Waktu itu pernah dicoba di panda. Panda. Waktu ke Singapura kan lihat panda tuh. Mm-mm. Panda itu tuh di dalam kandangnya nggak bisa keluar walaupun pintu dibuka. Jadi aku mulai manggil panda itu keluar. Jadi aku panggil dia. Dia mau. Keluar 5 menit setelah aku udah MP. Terus udah gitu dia keluar, dia naik ke atas pohon. Terus aku bilang, karena di atas pohon dia tidur gini. Aku bilang, ayo dong bangun Cia, aku bilang, ini aku, kamu mau lihat aku nggak? Aku yang panggil kamu loh, aku bilang. Terus tahu-tahu dia gini, terus balik ke aku lihat. Nah, itu bahasanya bahasa apa aja masuk gitu. Bahasa kita masuk. Jadi bahasa apapun mau pandanya di Cina gitu ya. Iya. Iya dong. Iya. Maksudnya kalau pandanya Cina ngomongnya bahasa Mandarin dong. Ya, kali aja gitu loh, ya kan. Jadi itu nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Jadi fungsi MP ini kalau yang saya tangkap ya, bisa buat nangkap tahu masa lalunya, tahu kesukaannya, tahu dia kakinya apa gitu ya. Dia misalnya nggak suka sama kita apa, jadi buat membantu kita juga untuk memelihara dia juga lebih baik gitu ya. Iya. Kayak kesukaan dia juga apa. Nah selain itu juga misalnya kalau ada hal buruk, bukannya kita mesti nurut dia ya, tapi kita bisa influence dia, Iya, mempengaruhi dia, kasih masukan-masukan positif supaya dia berubah gitu. Betul, Nah, iya. problemnya berapa lama? Bukan problemnya, pertanyaannya berapa lama? Misalnya ada anjing bermasalah yang kita mesti Perbaiki. influence dia. Kameramen tolong jangan ikut ngomong kalau Karena kelihatan seperti lupa gitu. Bukan soal videonya. gua lagi excited Oh, banget, excited. jadi gua kayak orang bodoh. Kayak lupa gitu. Enggak, ya kan, bener dikit. Ya kan begitu ya tadi. Jadi ngomong apa? Ya. Karena influence dia Iya. kan. Berapa lama? Berapa lama? Iya, kan jadi lupa pertanyaannya. Berapa lama kira-kira dari pengalaman yang sudah ada, dari rasa yang pernah ada gitu. 2 minggu kita lihat. Setelah manpower, kita lihat 2 minggu. Kalau misalkan dalam 2 minggu itu biasanya ada perbaikan. Tapi dari owner kan pengen lebih lagi, itu harus diterapi. Terapinya ya nanti datang lagi, kita influence lagi. Tapi kalau buat yang di daerah gitu, yang nggak di Jakarta, nggak di Tangerang, bisa lewat online. Online. Online ini nanti juga ada di lewat WhatsApp atau gimana? WhatsApp. Iya. WhatsApp gitu ya. Iya. Nanti kalau misalnya developers ada yang kepengen konsultasi kayak begini ya, mungkin di daerah di Pontianak, di Papua gitu, Iya. bisa WhatsApp Bisa. nomornya, lalu nanti bisa tanya prosedurnya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nanti dapat daftar
Jadwal daftar. Dijadwalkan daftarnya jam berapa, karena kan di sini juga udah mulai full, jadi ada jadwalnya jam berapa aja gitu. Bahkan akhir-akhir ini kami melakukan video call. Video call. Video call. Bisa pakai Zoom. Iya. Ya, jadi bisa video call WhatsApp juga. ya, Pak, ya? WhatsApp call juga bisa. Bisa. Gitu ya. Iya, bisa. Jadi itu apa juga bisa gitu ya, burung gitu ya. Bisa. Bisa. Jadi ada yang mau ditambahkan? Tahu, saya mau nanya. Oh, tahu juga kan? Berarti si Bele ini kalau buat pencarian mayat, SAR gitu-gitu ya masuknya ya? Lebih ke arah Untuk situ. rescue. Rescue. Ya, SAR rescue kan nyari mayat, korban hidup, pakai karet. Langsung kaget cari mayat. Lu aja gitu. Bisa aja kalau kemudian kan ini tadi pertanyaannya mau masuk jurusan apa. Nah, ketika itu kemudian dijuruskan dan dilatih lebih dalam, bisa saja akhirnya pencarian apapun gitu. Karena dia sendiri udah punya talenta seperti itu. Suruh cari duit. Udah. Cari duit ya kan? Tapi Apa berarti yang cari? cocok sama aku orangnya clumsy banget. Aku dalam satu hari bisa nyari HP aku tuh 7-8 kali. Tadi HP gue di mana ya? Tadi HP gue di mana ya? Karena bukan kegedean. Dan tadi kami tidak kalau yang pertama kami berdiskusi tentang Cessna. Yang kedua kan kami enggak ya. Artinya saya omong teman-teman saya juga omong tanpa kita berdiskusi temuannya apa. Tadi dibilang apa? Dia ini jaga body. Dia kan saya tulis Dia juga dan Oh juga tulis ya. jaga body. Nggak kebaca tulisannya. Ini Oh, jaga iya. body. Ini soal makan. ini juga dapatnya. Sama tadi juga dapatnya makan juga itu. Ya saya juga begitu, saya juga. Tadi tawarin mie bakso saya nggak mau. Jadi agak unik ya main itu. Enggak. Film lari. Dia malah ada berpikir itu kalau makan itu kayak harus kerja dulu dong, baru makan. Nggak ada makan yang gratis gitu. Iya. Iya. Dulu waktu kecil kayak gitu. Gitu ya. Selama 3 bulan hand feeding kan sambil mati gitu biar cepet. Terus makin kesini kan waktunya juga makin susah kan. Jadi kayak udah makan sendiri deh gitu. Nah udah ya. Jadi udah puas ya. Ya. Jadi ini hanya sedikit contoh, hanya contoh sedikit ya yang ada di cuma 2 ekor anjing ya. Cuman kalau misalnya ntar dog lovers atau netizen pengen ngeliat contoh-contoh lain bisa ke channelnya Dr. Rajanti ya. Iya. Apa nama channelnya? Dr. Rajanti Talk with Animal. Dr. Rajanti Talk with Rajanti Animal. saya pakai Rajanti Talk with Oh, Animal. Rajanti. Rajanti. Rajanti Talk Rajanti with Talk with Animal. Animal. Rajanti Ketahuan nih nggak Talk with subscribe nih Animal. Om Bobby. Nggak terlalu panjang, nanti ada di kotak deskripsi. Ada di kotak deskripsi juga. Semoga Putra lagi ngedit ingat bisa ditulis di bawah. Ya biasa dia lupa gitu loh. Ya Tergantung. tergantung apa. Ya adalah tergantungnya. Nah jadi di situ ada apa aja contohnya ikan ada. Di Rajanti Talk with Animal itu ada beberapa hewan yang suka dibawa sama kita, itu kebanyakan anjing, kucing gitu ya. Kemarin ada Kemarin kasus ada sama kura-kura. artis ya. Hah? Sama artis siapa artisnya? Darius. Oh Sofia Sofia Lajuba. Lajuba. Kenapa Sofia? Sofia juga curhat soal apa? Oh, Soal Ariel Peter menarik. Pan. Peter Pan. Jadi ada artis juga ya. Artis. Ada artis Sofia Lajuba, nah itu seru banget tuh, bisa dicek di channel YouTube-nya Rajanti Talk with Animal. Iya, Rajanti Talk with Animal. Oke? Oke. Ada yang mau ditambahkan? Soalnya ini sudah begini sih Bonyok. Belajar kameramen yang kayak begini, kalem gitu loh. Ya jangan banyak bacot, jangan begini, orang tuh begini ya kan. Lu itu kamera bukan sutradara. Yang bikin laku kita berantem, Bego. Oke, bye-bye. Bismil. Bye. Dok, Bismil. Oke. Nah, Bismil. Om, Bismil. Salah.